Materi kelas 4, pelajaran keempat atau bab keempat dengan tema bahasan bersih itu sehat. Dengan subtema bahasan yaitu C. Mari belajar tayamum. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bapak lanjutkan, mari anak-anakku sekalian, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari anak-anakku sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini, kalian masih belajar pelajaran keempat atau bab keempat. Adapun pada kesempatan kali ini, Bapak akan lanjutkan pada subtema pembahasan selanjutnya, yaitu subtema C. Mari belajar tayamum. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Pada pembelajaran pelajaran keempat atau bab keempat dengan subtema yaitu C. Mari belajar tayamum adalah subtema terakhir di pelajaran keempat atau bab keempat ini. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak dan memahami materi dalam video pembelajaran ini, yaitu pelajaran keempat atau bab keempat, maka kalian diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, memahami tentang wudhu dan tayamum. Ketiga, mengenal arti bersih dan sehat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, mempraktekkan cara berwudu dan tayamum dengan baik dan benar. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir video ini tentunya. Karena pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mempraktekkan atau mencontohkan tata cara tayamum yang baik dan benar. Sekali lagi, diperhatikan dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan selalu bersemangat dalam belajar. C. Mari belajar tayamum. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, tahukah kalian apa itu tayamum? Tayamum adalah menyapukan debu atau tanah yang bersih dan suci ke muka dan kedua tangan dengan maksud sebagai ganti dari wudhu atau mandi besar dengan berbagai syarat yang telah ditentukan. Anak-anakku sekalian, tayamum merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau ada air tapi dalam jumlah sedikit atau cukup hanya untuk minum saja, atau bagi orang yang tidak diperkenankan bersuci dengan air karena sakit.
yang jika terkena air maka sakitnya bertambah parah. Anak-anakku sekalian, keringanan tersebut dinamakan dengan ruqsah. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, sebelum Bapak mencontohkan tata cara tayamum, ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu tentang tayamum tersebut. Di antaranya yaitu, pertama, dalil atau perintah bertayamum, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya, apabila kamu sekalian tidak menemukan atau mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu sekalian dengan tanah yang bersih. Usaplah wajah kamu sekalian dan tangan kamu sekalian dengan tanah itu. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, sebab-sebab tayamum. Anak-anakku sekalian, adapun sebab-sebab yang membolehkan tayamum adalah A. Sakit yang dikhawatirkan bertambah parah jika terkena air. B. Dalam perjalanan. C. Tidak mendapati atau tidak ada air. D. Ada air tetapi tempatnya jauh, sehingga apabila ke tempat air tersebut menyebabkan kehabisan waktu sholat atau jumlah air yang sedikit dan tidak mencukupi untuk berwudu. E. Ada air tetapi suhunya dingin, sehingga apabila digunakan akan menimbulkan sakit. Dan F. Ada air tetapi untuk mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya. Ketiga, syarat-syarat tayamum, yaitu A. Adanya halangan untuk wudu sebab bepergian atau sakit. B. Masuk waktu sholat. C. Sulit memperoleh air atau tidak memperoleh air. Dan D. Dengan debu atau tanah yang bersih dan suci. Keempat, rukun-rukun tayamum, yaitu A. Niat, yaitu nawaitut tayammumal li istibahatis sholati fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang bersih dan suci. C. Mengusap kedua tangan. Dan D. Tertib, yaitu berurutan rukun-rukunnya. Kelima, sunnah-sunnah tayamum, yaitu A. Membaca basmalah ketika hendak mengerjakan tayamum. B. Meniup debu di telapak tangan. C. Mendahulukan anggota tayamum sebelah kanan. D. Menghadap kiblat. Dan E. Berdoa setelah selesai tayamum. Keenam, hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu A. Setiap yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Adapun yang membatalkan wudu yaitu pertama, apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan, yaitu qubul seperti kencing, keluar mazi atau madi atau mani, dan dubur seperti buang air besar dan kentut. Dua, hilangnya akal seperti pingsan, tidur. Anak-anakku sekalian, adapun tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di lantai atau tanah tidaklah membatalkan wudunya. 3.
Bersentuhannya kulit laki-laki dan wanita yang bukan mahram tanpa pembatas atau penghalang. 4. Menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya, atau menyentuh kubul dan dubur orang lain. Maka yang menyentuh dan yang disentuh kedua-duanya batal wudhu atau tayamumnya. B. Menemukan air sebelum melakukan sholat. Dan C. Murtad atau keluar dari agama Islam. Ketujuh, cara melakukan tayamum, yaitu pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkanlah dua tangan pada debu atau tanah, kemudian tiup dan usapkanlah ke wajah. Ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang bersih. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha, ketika kalian bertayamum, kalian harus memperhatikan urutan-urutannya sebagaimana syarat dan rukun tayamum. Dan perlu kalian pahami bahwa anggota badan yang diusap ketika tayamum menurut Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yaitu mengusap wajah dan tangan sampai siku. Anak-anakku sekalian, simaklah tata cara tayamum berikut ini. Yang pertama, diawali dengan tasmiyah atau basmalah. Kemudian niat. Jangan lupa ya, anak-anakku sekalian, berniat di dalam hati. Adapun niatnya yaitu nawaitu tayamumal li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha. Berikut Bapak akan contohkan bagaimana cara bertayamum yang baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, Bapak menggunakan media debu yang ada pada meja ini. Adapun kalian silahkan menggunakan media yang lain, yang penting ada debu atau tanah yang suci dan bersih. Semisal kalian bisa menggunakan tanah sebanyak 2 sendok pada koran, kemudian kalian gunakan tanah tersebut atau debu tersebut. Sebelum kalian bertayamum, pertama-tama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat yaitu nawaitu tayamumal li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Diucapkan di dalam hati ya anak-anakku sekalian. Yang kedua, mengusap muka dengan debu atau tanah yang bersih dan suci. Letakkanlah kedua tangan pada debu atau tanah yang suci tersebut, kemudian tiuplah dan usapkanlah ke wajah. Berikut prakteknya. Sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha. Setelah kalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan niat, kemudian langkah berikutnya yaitu mengusap wajah atau muka. Cara melakukannya yaitu seperti ini. Pertama-tama kalian meletakkan telapak tangan untuk mengambil debu atau tanah. Setelah itu kalian pukul-pukul seperti ini untuk menghilangkan debu kasar atau meniupnya. Setelah itu kalian mengusap wajah. Wajah itu dari tumbuhnya rambut sampai ke belakang dagu seperti ini. Bapak kasih contoh. Satu kali saja ya anak-anakku sekalian. Yang ketiga, setelah mengusap wajah atau muka, letakkanlah kembali tangan tersebut pada debu atau tanah yang bersih dan suci tersebut. Kemudian meniupnya kembali dan selanjutnya mengusap tangan sampai siku. Berikut prakteknya. Sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha. Berikutnya yaitu mengusap tangan. Pertama-tama kalian meletakkan telapak tangan ini di tempat yang berbeda seperti ini.
Kemudian kalian memukul-mukul yang seperti ini untuk menghilangkan debu kasar atau meniupnya. Setelah itu kalian melakukan seperti ini. Pertama, punggung telapak tangan sampai siku, kemudian dibalikkan lagi di sini jempolnya dan seperti ini. Itu yang kanan. Berikutnya sebelah kiri, punggung tangan dibalikkan, jempolnya dan seperti ini. Atau kalian melakukan seperti ini. Yang kanan terlebih dahulu sampai pergelangan tangan seperti ini. Berikutnya ini balik tangan atau seperti ini. Begitu anak-anakku sekalian, catat tata cara bertayamum. Silahkan kalian praktekkan ketika kalian tidak mendapatkan air atau kalian dalam keadaan sakit. Demikian dari Bapak, terima kasih. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha. Demikian urutan tata cara bertayamum. Mudah bukan anak-anakku sekalian? Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha. Demikian penjelasan atau pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran keempat atau bab keempat dengan tema bahasan yaitu bersih itu sehat, dengan subtema bahasan yaitu C. Mari belajar tayamum. Anak-anakku sekalian, dengan selesainya subtema tersebut yaitu C. Mari belajar tayamum pada pelajaran keempat atau bab keempat ini, maka selesai sudah pembahasan atau pemaparan di pelajaran keempat atau bab keempat ini, yaitu dengan tema bersih itu sehat. Mudah-mudahan dengan memahami dan mempraktekkan wudhu dan tayamum dengan baik dan benar, menjadikan ibadah sholat kalian menjadi lebih sempurna. Sehingga doa-doa yang kalian panjatkan ketika setiap selesai sholat fardu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang soleh dan soleha. Bapak mohon maaf jika pemaparan materi dalam video pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian ataupun penyampaiannya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha, untuk lebih memahami materi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan soal tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang jujur dan amanah, dan kalian juga adalah anak-anak yang selalu bersemangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.